Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Aman, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita semua kepahaman yang baik dan benar terhadap agama ini, sehingga kita mengamalkan perintah-perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, mudahkan kami semua yang hadir pada kesempatan ini dalam memahami perintah-perintah-Mu dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ya Allah apa yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini menjadi upaya kami sebagai hamba-Mu ya Allah, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas ketaatan kami kepadamu. Ya mujibas sa'ilin, jadikan ya Allah duduknya kami di tempat ini menjadi bagian daripada bukti bahwa kami berupaya untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa ya? Sekolah. Pembahasan kita sampai pada konsekuensi dari perilaku pembunuhan. Hal ini penting kita pahami karena agama Islam hadir di hadapan manusia untuk memberikan solusi-solusi. Dan solusi ini adalah solusi yang diberikan yang tidak ada problem setelahnya. Maka penting kita mempelajari ini sebagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik apakah itu ilmu tentang zakat, puasa, sholat dan sebagainya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Konsekuensi pembunuhan, kemarin kita sudah membahas, tapi saya ulangin sedikit. Sanksi pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja memiliki dua konsekuensi. Salah satunya adalah diat ringan yang ditanggung oleh keluarga al-aqilah dan bisa ditunda pembayarannya selama 3 tahun. Konsekuensi kedua adalah kafarat. Mereka yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja, maka membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja dan menghasilkan. Jika tidak memperolehnya, ia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja ini bukan berarti tidak ada niat membunuh, gitu ya. Dia bisa jadi ada niat membunuh tapi bukan sekarang gitu. Tapi terjadi sekarang. Maka dia kena hal ini. Tapi terutama bagi mereka yang misalnya bermain-main tapi nggak sengaja kena orang lain lalu terbunuh orang itu, tidak ada niat, maka kena konsekuensi yang ini. Ini yang pertama. Yang kedua,
Konsekuensi pembunuhan sengaja tapi tidak terencana. Yang pertama tidak sengaja, yang kedua sengaja tapi tidak terencana. Ada orang mendatangi seseorang, niatnya mau menikam dia, mau menikam seorang tersebut. Lalu ketika datang terjadi baku hantam. Ya, baku hantam. Dengan tangannya orang itu memukul orang yang bersangkutan, meninggal. Bukan pakai pisau, namanya pembunuhan sengaja tidak terencana. Rencananya pakai apa? Pakai pisau, gitu ya. Konsekuensi pembunuhan sengaja tanpa terencana ada dua. Yang pertama, dosa karena membunuh jiwa yang Allah haramkan. Walaupun nanti dia dikisos, tetap dosanya masih nyangkut, masih dia bawa ke akhirat. Jadi kisos itu tidak menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa adalah hudud. Orang mencuri tangannya dipotong, hapus dosanya. Orang berzina dicambuk, dirajam, mati dia, dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Tapi membunuh ini tidak. Maka dosanya akan terus berlanjut sampai bertemu Allah SWT. Yang kedua, diat berat yang dibebankan kepada keluarga atau al-aqilah, sebagaimana yang nanti akan kita bahas pada bab diat. Yang ketiga, konsekuensi pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja ada 4 konsekuensinya. 4 ini bukan untuk dipilih, tapi itulah yang akan dia dapatkan. Yang pertama dosa. Yang kedua, hak waris dan wasiatnya dibatalkan. Kalau ada anak yang sengaja membunuh orang tuanya, ya, orang tuanya walaupun udah sengap-sengap, kelamaan ini, tak bunuh sekalian kata. Maka hilang hak warisnya, nggak berhak dia mewariskan. Yang ketiga kafarat. Yang keempat dikisos atau dimaafkan. Pembunuh sama sekali tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, baik harta maupun diatnya, jika dia termasuk ahli waris korban yang dibunuh. Dan baik pembunuhan terjadi karena sengaja maupun tidak sengaja. Ada anak, ya, dia lihat orang tuanya di situ, tiba-tiba burung datang, dia melempar burung kena ibunya. Begitu Bapak Ibu? Mati ibunya. Nah itu walaupun dia tidak sengaja. Saya niatnya lempar burung, kamu tahu sudah ada ibu, kamu lempar burung, ya, tetap dia akan kena konsekuensi ini. Dalam hal ini, kaidah yang dipakai ahli fikih adalah siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak menerimanya, baik dalam masalah warisan ataupun wasiat. Baihaqi meriwayatkan dari Khalas bahwa seorang lelaki melempar batu dan mengenai ibunya hingga mengakibatkannya mati. Ketika ia hendak mengambil hak waris, saudara-saudaranya berkata, kamu tidak berhak menerimanya. Mereka mengadukan masalah ini kepada Ali radhiyallahu anhu, dan ia berkata, hak yang kamu terima dari warisan ibumu adalah batu. Ia pun mendendanya dengan diat dan tidak memberi warisan sedikit pun padanya. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, laisa lil qatili minal mirathi syai'un, bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Walau hadis ini
ada masalah ya dalam periwayatannya, apakah sampai kepada Rasulullah SAW atau berkisar pada para sahabat, tapi ada riwayat pendukung yang menguatkan hadis ini. Di antara hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa lil qatili syai'un wa illam yakun lahu warithun, fawarithuhu aqrabun nasi ilaihi wa la yarithul qatilu syai'a." Pembunuh tidak mendapatkan sedikit pun dari warisan jika korban tidak punya ahli waris selain pembunuh tersebut, maka kerabat yang paling dekatlah yang mewarisinya, dan pembunuh tidak mewarisi sedikit pun. Kebanyakan para ulama mengambil pendapat ini, termasuk mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Tapi menurut pengikut Hadawi dan Imam Malik, jika pembunuh terjadi karena tidak sengaja, ya, ada perbedaan di sini, maka pembunuh mewarisi hartanya selain diat. Ya, ini saya punya harta ini, si pembunuh dapat harta ini, ahli warisnya. Lalu anak itu wajib bayar diat. Diatnya dibayar pakai ini. Maka yang dia warisi hanya yang ini, diat yang masuk menjadi harta warisan itu enggak diikutkan untuk diwarisinya. Tetapi yang ini diwarisi oleh anak-anak selain yang membunuh ibunya tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada uang uang 20 juta itu harta yang mati diwariskan oleh seluruhnya termasuk yang membunuh. Lalu yang membunuh tadi membayar diat 10 juta, yang 10 juta diwariskan kepada anak-anak yang lain selain yang tadi membunuh. Dalam kitab Al-Badai menyatakan pembunuhan tanpa hak, artinya pembunuhan yang tidak melalui proses hukum, adalah kejahatan berat dan bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Pencabutan hak atas wasiat adalah bentuk sanksi, seperti juga pencabutan hak waris. Tidak ada perbedaan antara pembunuhan yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena pembunuhan yang tidak disengaja juga adalah mengakibatkan kematian dan bisa dilakukan pembalasan dan wasiat dibatalkan, baik wasiatnya diberikan setelah terjadinya tindak kejahatan maupun sebelumnya. Adapun kafarat, membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, berlaku jika wali korban memaafkan atau rela menerima diat. Tapi jika wali menuntut qisas, maka pembunuh tidak wajib membayar kafarat. Ya, jadi ada pilihan. Si A dibunuh oleh si B. Keluarga si A bilang, hakim datang dan mengatakan, "Wahai keluarga A, ada 2 ketentuannya. Pertama, dia bayar diat atau kafarat. Nilainya boleh diusulkan. Apakah 2M, 3M, 5M. Selama yang membunuh sanggup untuk memenuhinya, maka boleh mengajukan diat atau kafarat. Atau yang kedua, dia dikisos, dibunuh juga. Pilih yang mana? Nah, keluarga korban harus berpikir manfaat. Kalau dia dibunuh, saya dapat manfaat apa? Kalau saya dapat kafarat, lumayan, bisa membantu keluarga si korban. Maka di situ berlaku pemikiran atau pemilihan itu. Kalau ada orang yang memilih kafarat,
supaya niat terbantu keluarganya, nggak ada masalah, nggak perlu dipermasalahkan. Karena tujuan dari hukum itu adalah agar meringankan beban yang lain. Tetapi kalau seandainya keluarga memilih dibunuh juga, maka dilakukan kisos, tetapi keluarga korban tidak lagi berhak meminta kafarat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari Bani Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya seorang saudara kami telah pasti binasa karena membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon seraya bersabda, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya agar Allah menjadikan setiap anggota badan budak itu sebagai tebusan dari siksa neraka. Artinya kalau ada pembayaran kafarat, maka sudah menggantikan sebagian daripada dosa-dosa yang dia lakukan, menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad lain dari Wasilah radhiyallahu anhu, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk tentang sahabat kami yang telah pasti binasa karena membunuh. Mereka punya sahabat yang baru membunuh. Mereka minta fatwa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, a'tiku anhu yu'tikillahu azza wa jalla bikulli udwin udwan minhu minan nar. Merdekakanlah hamba sahaya agar dengan tiap anggota badan hamba sahaya tersebut Allah membebaskan tiap anggota badannya dari neraka. Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitab Nailul Awtar, hadis riwayat Wasilah merupakan dalil keharusan kafarat pada kasus pembunuhan yang disengaja. Ini jika wali korban memaafkan atau rela menerima diat. Tapi jika menuntut kisos, maka pembunuh tidak wajib kafarat karena kisos berfungsi sebagai kafarat atau pengganti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih pada syarat kewajiban kisos. Ketika ada orang yang membunuh. Apakah serta-merta pembunuh tersebut langsung dihukum untuk dibunuh juga? Maka penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seseorang akan menerima kisos jika korban yang dibunuhnya adalah orang yang tidak bersalah. Tapi jika yang dibunuhnya adalah seorang kafir harbi, kafir yang menjelek-jelekkan Islam, memerangi orang Islam, menjahati orang Islam, atau pelaku zina yang sudah menikah, penzina yang sudah menikah, atau orang yang murtad, maka tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung pembunuhnya, baik kisos maupun diat, karena jiwa mereka tidak dilindungi oleh hukum. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ada seorang, mohon maaf ya, melihat tetangganya berzina. Dia tahu laki-laki itu sudah punya istri. Tetangganya tahu dia bersuami. Masuk laki-laki di sana ketahuan berzina. Sama tetangganya nggak kuat dia melihat itu, dia pukul kepalanya pakai batu Bapak Ibu. Sampai mati laki-laki itu misalnya. Baru hakim nanya, kenapa kamu bunuh dia? Saya lihat dia berzina. Ya, saya lihat dia berzina. Lalu diungkap kasusnya. Panggil si perempuan, benar kamu berzina dengan dia? Betul. Nah, maka laki-laki ini diangkat apanya? Hukumnya diangkat. Konsekuensinya nggak bisa lagi dia dibunuh. Kenapa? Karena ada masalah di situ.
Nah, kemudian yang kedua, perempuan tadi yang berzina sangat potensial juga dihukum apa? Dihukum rajam. Karena apa? Karena dia berzina. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali jika ia adalah satu dari 3 orang berikut. Yang pertama, pezina yang sudah menikah, membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agama serta keluar dari jamaah kaum muslimin. Yang kedua dan yang ketiga adalah bahwa pembunuh seorang yang sudah baligh dan berakal. Artinya, kalau yang membunuh adalah anak kecil, orang gila, idiot, maka tidak berlaku kisos ke atas mereka, karena mereka tidak termasuk orang yang dibebani hukum. Mereka pun tidak punya tujuan yang lurus atau bebas berkeinginan. Jika seorang gila kadang-kadang waras lalu membunuh di saat waras, maka ia mesti dikisos. Mohon maaf, ini ada penyakit sindrom apa, lupa saya. Sindrom ini kalau udah kumat persis macam orang gila, maka dia harus minum obat banyak-banyak. Mungkin satu hari bisa 5 kali minum obat. Tapi kalau udah putus obat, bisa jadi seperti orang gila. Di saat dia gila itu membunuh dia, maka tidak wajib kisos. Tapi saat kewarasannya kembali setelah minum obat, waras dia, maka dia wajib dihukum kisos atas perbuatannya itu. Begitu pula orang yang kehilangan akal karena mabuk dan ia sengaja meminumnya lalu membunuh, maka orang ini tidak dikenakan hukum kisos. Malik mengisahkan bahwa Marwan bin Hakam menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk bertanya tentang orang mabuk yang telah membunuh orang lain. Muawiyah membalasnya, kisoslah ia atas perbuatannya. Ya, ini salah satu perbedaan hukumnya, ya. Artinya kalau orang itu minum keras sengaja, Pak, maka dia dibunuh. Tapi kalau dia dijahatin orang minum, apa contohnya itu? Contohnya 3 pekan lalu ada tukang bakso, dia disuruh minum, Pak, oleh anak-anak muda. Akhirnya dia bawa gerobaknya sempoyongan. Nah, ketika itu kalau terjadi pembunuhan, maka dia tidak wajib dihukum kisos. Tapi kalau sengaja minum, maka dia kena hukum kisos. Jika ia meminum sesuatu yang dikiranya tidak memabukkan, tapi ternyata hilang akalnya, lalu ia membunuh dalam kondisi tersebut, maka ia tidak dikisos. Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an thalath, diangkat dosa dari 3 macam orang. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Wa anil majnuni hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Wa anin naimi hatta yastayqiz, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Imam Malik berkata, kami sepakat tidak ada kisos atas sesama anak kecil. Pembunuhan yang mereka lakukan dianggap pembunuhan tidak sengaja selama belum jatuh kewajiban hudud dan belum bermimpi. Kalau kemarin yang saya sampaikan Bapak Ibu, kejadian di Amerika, ya, ada anak 5 tahun, ada anak 6-5 tahun gitu umurnya,
ditinggal sama kedua orang tuanya, lalu adiknya ini masuk ke ke open, sama abangnya ditutup, dia naikkan itu panasnya Bapak Ibu. Ya, orang tuanya pergi, pulang-pulang bau daging panggang Bapak Ibu. Ternyata adiknya telah terpanggang dalam oven tersebut. Nah ini dia nggak bisa dikisos, nggak bisa dihukum dia, apalagi dia belum balik. Tapi orang tuanya yang dihukum. Kenapa? Karena dia tinggalkan anaknya dalam keadaan tidak terkawal. Yang keempat, bahwa syarat kisos tersebut jatuh apabila pembunuh melakukannya dengan sukarela. Paksaan membuatnya tidak bisa memilih dan tidak ada tanggung jawab bagi orang yang tidak punya pilihan. Mohon maaf ini kalau kita contohkan, ada ayah yang sedang ditawan bersama keluarganya. Lalu si ayah ini bilang begini, yang menawan bilang begini, Pak, pilihannya cuma 2 saja. Keluargamu tak bunuh, atau keluargamu bebas dengan syarat kamu bunuh orang itu. Ya, kamu bunuh orang itu. Pilih mana itu Pak? Pilihan berat. Maka dia terpaksa membunuh orang tersebut demi menyelamatkan keluarganya. Nah ini namanya pembunuhan terpaksa. Maka tidak dikatakan sengaja dan tidak dikatakan sukarela. Jika seorang yang berkuasa memaksa orang lain untuk membunuh, lalu ia membunuh orang yang tidak berdosa, maka hanya pemberi perintah yang dikisos, sedangkan pelakunya diberi sanksi biasa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Daud, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi hari ini kita hidup di masa yang penuh sandiwara. Ada orang membunuh orang lain berlapis-lapis sampai nggak ketahuan siapa yang memerintahkan. Nggak tahu Pak. Ya, hukumnya hanya bisa menguak ini ada aktor intelektualnya, selesai. Setelah itu tidak pernah diusut lagi. Ya, yang membunuh yang kena persis hari ini seperti pelaku korupsi itu. Ya, intelektualnya banyak, yang di penjara, yang main di depan. Menurut mazhab Hanafi, jika seseorang dipaksa merusak harta muslim lainnya dengan disertai ancaman atas dirinya atau salah satu organ tubuhnya dan ia melakukannya, maka pemilik harta menuntut kepada orang yang memaksanya. Jika ia dipaksa untuk membunuh orang lain sedangkan ia tidak mampu menolaknya dan terpaksa melakukannya, maka ia berdosa dan kisos berlaku atas orang yang memaksanya jika dilakukan secara sengaja. Ada yang berpendapat kisos hanya berlaku atas yang disuruh dan bukan atas pemberi perintah. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Nah, artinya kalau pembunuhan dilakukan dengan terpaksa, maka dia tidak termasuk orang yang dikisos. Yang kelima, pembunuh bukan orang tua korban. Ya, pembunuh bukan orang tua korban. Artinya, jika ada seorang ayah yang membunuh anaknya, maka ayah tidak dikisos. Karena membunuh anak atau cucunya atau keturunannya dengan berbagai cara pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, anak yang membunuh salah satu orang tuanya mesti dibunuh. Ulama sepakat dalam masalah ini karena orang tua merupakan penyebab kelahiran anaknya, sehingga anak tidak boleh menjadi penyebab
kematian dan merenggut kehidupan orang tuanya. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuqtalul walidu bil waladi." Orang tua tidak boleh dikisos karena membunuh anaknya. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, hadis ini masyhur di kalangan ulama Hijaz dan Irak dan tersebar meluas di antara mereka. Juga merupakan praktek penduduk Madinah dan diriwayatkan dari Umar. Yahya bin Said meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib bahwa seorang laki-laki dari Bani Mujil bernama Qatadah melempar anaknya dengan pedang dan terkena betisnya. Lukanya membusuk hingga mengakibatkan kematian. Suraqah bin Ju'syam menemui Umar radhiyallahu anhu untuk menyampaikan masalah tersebut. Umar berkata, "Persiapkan kedatanganku dengan 120 unta di dekat mata air Qudaid." Setelah tiba, Umar radhiyallahu anhu mengambil 30 hiqqah unta berumur 3 tahun lebih, 30 jaz'ah unta betina berumur 5 tahun, dan 40 khilaf unta yang hamil. Kemudian dia berkata, "Di mana saudara korban?" Seseorang menjawab, "Saya di sini." Umar berkata, "Ambillah, karena Rasulullah bersabda, pembunuh tidak mendapatkan sesuatu." Artinya ayahnya tadi yang membunuh anaknya itu ayahnya bayar diat, tetapi karena yang bersangkutan lemah dalam hal ini, yang membayarkan pemerintah, Umar yang bayar, dan ayahnya tidak boleh mendapatkan sepeser pun dari diat tersebut. Tapi saudara-saudaranya, keluarganya yang lain boleh mendapatkan diat yang diberikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut. Artinya dalam hal ini ayahnya tidak dihukum kisos. Imam Malik tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya kisos juga berlaku atas seorang ayah yang membunuh anaknya jika dilakukan dengan membaringkan dan menyembelihnya, sebab perbuatan itu benar-benar dilakukan secara sengaja tanpa kemungkinan lainnya, dan unsur kesengajaan bisa dilihat dari cara pembunuhannya. Kesengajaan adalah masalah yang samar sehingga hanya bisa ditentukan melalui indikator luarnya. Bagaimana dia membunuhnya, seperti apa, di mana, sudah direncanakan belum, pakai apa dan sebagainya, itu menjadi indikator bahwa kalau terjadi maka seorang ayah dihukum qisas menurut Imam Malik. Yang keenam, ada kesetaraan antara pembunuh dan korban saat terjadi pembunuhan, seperti pada faktor agama dan status merdeka. Artinya tidak berlaku qisas atas muslim yang membunuh orang kafir atau orang merdeka yang membunuh budak, karena pembunuh dan korban tidak setara. Sebaliknya, jika seorang kafir membunuh muslim atau seorang budak membunuh orang merdeka, maka hukum qisas berlaku. Meskipun Islam telah menghilangkan perbedaan antara sama muslim, di mana tidak membedakan antara yang mulia dan terhina, antara yang tampan dan jelek, antara yang kaya dan miskin, antara yang tinggi dan pendek, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang sehat dan sakit, antara yang sempurna dan cacat, antara yang kecil dan besar, antara pria dan wanita. Tapi dalam masalah qisas tetap membedakan antara muslim dan kafir, serta antara orang merdeka dan hamba sahaya, serta tidak menyetarakan kedua kelompok dalam masalah darah.
jika seorang muslim membunuh orang kafir atau seorang merdeka membunuh hamba sahaya, maka keduanya tidak dikisos. Dasarnya adalah ala la yuqtalu mu'minun bikafirin. Ketahuilah seorang mukmin tidak dibalas dibunuh, dikisos karena membunuh orang kafir, dan penjelasannya sudah kita sampaikan pada bab yang sebelumnya. Bukhari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Abu Juhaifah bertanya kepadanya, apakah kalian punya wahyu selain yang terdapat dalam Al-Quran? Ali menjawab, tidak, demi Allah yang menciptakan biji-bijian dan manusia, kecuali pemahaman tentang Al-Quran yang Allah berikan kepada seseorang dan apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran ini. Aku bertanya, apa yang tertulis dalam lembaran itu? Ali menjawab, darah orang-orang mukmin itu setara, penebusan tawanan dan kisos tidak berlaku atas muslim yang membunuh orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang ketujuh, kisos berlaku pada pembunuhan yang dilakukan tanpa melibatkan orang lain yang tidak layak dikisos. Artinya, jika terjadi kerjasama dengan orang yang tidak harus dikisos, seperti antara yang membunuh sengaja dengan yang tidak sengaja, antara mukallaf dan binatang buas, atau antara mukallaf dan bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila, maka hanya berlaku diat tanpa ada kisos. Alasannya ada kesamaran dalam keputusan hudud hukum, dan pembunuhan tidak bisa dibagi-bagi. Juga ada kemungkinan pelaku sesungguhnya adalah orang yang tidak bisa diberlakukan kisos atasnya. Sebagaimana mungkin juga pelakunya adalah orang yang bisa dikisos. Syubhat ini menggugurkan hukum kisos. Karena gugur, maka wajib diganti dengan membayar diat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya ada istilah pembunuhan yang disebut dengan pembunuhan ghilatun, ya, pembunuhan ghilatun. Pengertian pembunuh ghilah menurut Imam Malik adalah muslihat, ya, tipu muslihat yang dilakukan terhadap orang lain, seperti mengundangnya ke rumah atau lainnya, lalu membunuh atau mengambil hartanya. Imam Malik berkata, menurut kami pelakunya dikisos dan wali korban tidak berhak memberi maaf. Masalah ini diputuskan oleh pemerintah. Dan mungkin banyak kejadian, ya, kami undang kemari dikasih racun, kami undang kemari makan rame-rame, mati semuanya. Maka pembunuhan seperti itu bahkan sampai langsung tidak perlu bertanya sama ahli waris, kamu mau dikasih kafarat atau dibunuh mereka? Nggak perlu, langsung dibunuh. Kenapa? Karena orang yang seperti itu akan potensi membunuh orang lain. Itulah kenapa Allah sampaikan walakum fil qisasi hayah, bagi kalian dalam hukum kisos ada kehidupan. Ketika seorang sengaja membuat rekayasa lalu membunuh orang lain, maka dia memang menyimpan sifat buruk dalam dirinya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hukum qisas itu kalau dikaitkan dengan hukum perang bagaimana Pak Ustadz? Seperti saat ini Zionis itu kan membunuh orang yang tak berdosa
sampai puluhan ribu. Nah, itu gimana hukumnya itu? Ya, bisa diulangin Pak? Diulangin Pak. Kalau hukum kisos itu dikaitkan dengan hukum perang bagaimana? Hukum perang. Nggih, perang. Seperti Zionis saat ini kan di jalur Gaza itu membunuh puluhan ribu, sedangkan umat Islam yang lainnya kelihatan tidak kompak gitu loh. Terutama umat Muslim yang di Timur Tengah itu kan tidak kompak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi hukum kisos itu berlaku pada perang juga, Pak. Pada perang. Artinya ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala saat tibanya nanti kaum muslimin dimenangkan. Kaum muslimin dimenangkan. Sepaham saya yang menghabisi mereka semua Imam Mahdi. Ya, Zionis itu dihabisi oleh Imam Mahdi. Enggak bersisa. Tidak tersisa satu Yahudi pun di muka bumi ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah dengan tiba waktunya sampai-sampai pohon-pohon itu berkata, "Hei kaum muslimin, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia." Oke? Yang bunuh mereka nanti itu bukan Al-Gojo, tapi mujahidin yang membunuhnya. Maka kenapa? Karena dikisos memang atas perbuatan mereka tersebut. Nah, misalnya saya contohkan Bashar al-Assad. Tadi kan Zionis. Kalau Zionis itu hadisnya jelas, mereka pasti dibunuh semuanya. Itu janji Rasulullah SAW. Yang saya contohkan Bashar al-Assad. Orang Suriah 60 tahun hidup dalam kehinaan. Kebebasannya udah nggak ada. Jadi 60 tahun itu satu generasi. Bashar al-Assad dan semua orang-orang yang terlibat dalam pembantaian, pembunuhan yang ada di penjara Soid Naya itu semuanya wajib dihukum mati, Pak. Kenapa? Kalau mereka ikut walaupun dalam bahasa menyiapkan pedang, ini pedangnya, mereka telah berkontribusi dalam pembunuhan. Dan kemarin sudah kita bahas, semua orang yang kontribusi dalam pembunuhan maka dia ikut dibunuh. Saya contohkan begini, nanti yang kita bahas juga. Itu ada orang jalan, lalu tiba-tiba dia ditikam dari segala arah. Semua orang yang menikamnya itu ditangkap oleh polisi misalnya, dan mereka kalau diambil hukum Islam semuanya harus dikisos. Begitu, walaupun yang dibunuh cuma satu orang. Maka perang yang terjadi ketika hukum Islam ditegakkan, maka semua orang yang ada itu dibunuh. Tetapi kalau kita bicara perang Badar, perang Uhud, ya, yang waktu itu belum ada hukum Islam, maka kisosnya nggak berlaku. Saya contohkan Khalid bin Walid. Kan di tangan Khalid bin Walid banyak kaum muslimin yang meninggal di perang Uhud. Tetapi karena hukumnya belum hadir, hukumnya belum tegak, maka ketika Khalid datang menyerahkan diri dan masuk Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya ingin bertanya, gimana dengan hukumnya orang kalau pada saat kecelakaan yang menabrak itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ya. Dan orangnya yang kecelakaan itu meninggal, Iya. yang ditabrak. Terima kasih. Meninggal dalam kecelakaan ya. Ya, Meninggal dalam kecelakaan. itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Iya. Sedikit nambahin Ustadz, ini pertanyaan tadi juga mirip yang mau saya tanya. Ya. Ini kan tadi kecelakaan orangnya meninggal, dan gimana kalau misalnya pas kecelakaan itu yang meninggal banyak, misalnya kayak kecelakaan bis terus nabrak dengan jumlah kematian misalnya sampai 20-30 orang. Nah itu hukumnya juga gimana untuk sekalian aja Iya. biar nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama, seorang terjadi kecelakaan dan terjadi korban meninggal di sana. Nah ini kalau kalau kita ambil hukumnya, maka kalau tabrakannya adalah sesuatu yang di luar perkiraan, gitu ya, bahasanya nggak sengaja ini. Nggak sengaja, maka tidak boleh dihukum di sana. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak disengaja diangkat dosa darinya. Tetapi ini marka jalan lurus, nggak boleh nikung. Lalu Anda nikung, tabrakan, maka di sana ada hukumnya. Hukumnya saya jelaskan setelah azan berkumandang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, melanggar marka jalan kuning, putih 2, kuning 2, itu kan tidak boleh dilanggar sebenarnya loh ya ini ya. Walaupun kadang saya melanggar juga itu. Ketika terjadi kesalahan, maka yang disalahkan adalah yang menikung, pasti. Kesalahan itu terjadi disengaja atau tidak disengaja? Ada yang sengaja, ada yang terpaksa. Maka yang terpaksa nanti hukumnya beda. Mungkin kita akan balik pada poin nomor 5 tadi. Tetapi kalau tidak kena terpaksa dia melakukan, karena misalnya ada sesuatu yang harus dia kejar, kalau nggak saya lakukan itu akan berefek fatal, ternyata kecelakaan yang membuat si korban meninggal dunia, ya, dia lakukan sengaja, maka hukumnya kembali pada itu. Kalau kita menggunakan hukum Islam,
Nah, mungkin supaya nggak terlalu berat ke situ mikirnya, saya ibaratkan ada orang naik kuda nabrak orang lain, sengaja dia tabrak, maka tetap memiliki konsekuensi hukum kisos. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kecelakaan itu sesuatu yang tidak disengaja, maka tidak bisa dihukum kisos, bisa jadi diat, dan itu banyak terjadi juga. Ada dulu guru kami, qadarullah, perjalanan dari sini ke Aceh, ke Palembang, nabrak orang, Pak. Ustadz kita ini, Pak, orangnya masuk ke dalam mobilnya, Pak, bawah mobilnya, meninggal di bawah itu. Alhamdulillah banyak yang bantu beliau karena memang nggak sengaja. Akhirnya bayar diat, ya, bayar diat, dia nuntut diat, dan nggak apa-apa, dibayar, dan itu konsekuensi hukum. Dan beliau alhamdulillah dipersilakan pergi. Begitu juga jika kasusnya seperti yang di Tangerang itu, bawa truk lalu dia ugal-ugalan, berapa orang korbannya, maka dihitung situ semua kafaratnya. Dia akan berimplikasi pada hukum yang sudah ada kalau kita merujuk pada hukum yang di sini. Nah, beda lagi dengan hukum yang di Indonesia. Mungkin dia sekitar di penjara. Tetapi kalau pengakuan dia, saya disuruh bawa mobil truk ini, lalu saya bingung seperti apa, sehingga saya pecah konsentrasi menabrak semua orang, maka di sini juga pertimbangan hukumnya ada. Berarti dia melakukan itu bukan sengaja, dan bisa jadi yang dikisos nanti adalah orang yang menyuruh dia membawa mobil truk tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu kurang lebih. Ya. Gitu Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga bisa kita pahami. Ini untuk kita pahami, bukan untuk diamalkan Bapak Ibu. Ya. Ini kalau ngamalkannya ini prosesnya lama Bapak Ibu. Setidaknya kita paham hukum dan memahami bahwasanya hukum kisos itu bukan hanya sekedar tebas menebas Bapak Ibu, tapi banyak proses yang harus dilalui, sehingga bisa jadi banyak proses hukum itu, kisos itu tidak terjadi karena sudah melalui proses yang luar biasa berat sekali dalam Islam. Semoga Allah bimbing kita semuanya, dan semoga Allah rahmati kita pemahaman yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Kita akhir macam alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.